Shalom, perkenalkan nama saya Roy Martin. NIM saya 2002120890. Periode atau kelas saya Teologi Kristen 1B. Sekarang saya akan membahas yang saya pahami dalam nas Alkitab, Amsal dan Yakobus. Yang pertama, nas Alkitab Amsal. Amsal 18 ayat 13 yang berbunyi, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Nah, dalam nas ini kita bisa menyebut dahulu daripada mendengar betul, itulah kurang ajar dan mendatangkan malu. Menjawab sebelum mendengar adalah perbuatan yang bodoh dan tercela. Jikalau seseorang memberi jawaban sebelum mendengar, masalahnya itulah kebodohan dan aibnya terbalik. Tidak ada seorang pun yang pernah memberi jawaban dulu sebelum soal. Tentunya pasti soal dulu baru jawaban. Nah, itu dari Amsal tadi yang bisa saya pahami. Dan yang bisa saya pahami dalam Yakobus 1 ayat 19 yang berbunyi, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, dalam nas ini, yang dimaksud dengan nas ini adalah kita itu harus cepat mendengar firman dan memahaminya, bukan cepat mendengar gosip, fitnah, rahasia orang, omongan cabul, dan sebagainya yang tidak baik bagi manusia. Nah, sekalipun kita harus cepat mendengar firman itu, tidak berarti bahwa kita harus cepat mendengar seadanya khotbah. Karena ada banyak khotbah yang sebetulnya bukan firman Tuhan. Orang Kristen harus membedakan antara khotbah dan firman. Karena pada zaman sekarang dengan adanya banyak sekali khotbah yang hanya dipenuhi dengan lelucon, kesaksian, cerita, dan sebagainya, yang sama sekali tidak menjelaskan tentang firman Tuhan. Juga banyak sekali khotbah yang sama sekali tidak mendasarkan atas firman, tetapi hanya mendasarkan atas ilustrasi. Nah, pengalaman yang sebagainya, khotbah yang semacam itu tentu bukan firman Tuhan. Kita harus selektif, bukan berdasarkan khotbahnya, tetapi berdasarkan beritanya. Nah, cuman itu yang bisa saya pahami tentang kedua kitab tersebut tadi. Saya lanjut tentang pemahaman video hari ini. Yang saya pahami dalam video kedua tadi tentang sebuah komunikasi, karena pentingnya sebuah komunikasi dalam hidup kita. Seperti yang kita pahami, tidak mungkin orang yang menggunakan komunikasi dalam hidup kita sehari-hari seperti yang ada di video. Kita perlu memiliki keinginan sendiri, namun terkadang keinginan kita tidak pernah dipahami oleh orang lain. Maka dari itu,
Pentingnya komunikasi agar bisa memahami satu sama lain. Bagaimana orang bisa memahami kita bila kita tidak pernah ada komunikasi dengan orang lain? Begitu juga sebaliknya. Bagaimana kita bisa memahami seseorang bila dia tidak pernah ada komunikasi dengan kita? Komunikasi sangat penting bagi seluruh manusia. Dan cuma itu yang bisa saya pahami dari itu tadi video. Sekarang lanjut permasalahan yang pernah saya alami yang terkait dengan video hari ini adalah seperti beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Saya cuma mendengar saja, tapi tidak pernah memahaminya. Nah, dari pelajaran ini saya bisa mengerti apa itu belajar mendengar empati. Kalau kita cuma bisa mendengar tapi tidak bisa menyampaikan orang-orang atau memahaminya, itu percuma. Ya, lanjut tentang permasalahan saya tadi. Saya juga pernah masuki pergaulan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan yang ada di dalam firman Tuhan, seperti bergaul yang bebas, teman tidak baik, dan jarang beribadah di gereja juga. Mungkin dengan ini Tuhan memberikan jalan saya untuk memasuki sekolah pendeta ini, hingga saya bisa berubah lagi jadi pribadi yang lebih baik dan bisa menyampaikan firman Tuhan ke semua orang-orang. Sekian dari pemahaman saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.